آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKI Masjid Ar-Rahim bersama jajaran, Ketua Pembangunan Masjid Ar-Rahim bersama jajaran, Ketua Yayasan Masjid Ar-Rahim bersama jajaran, pengatur acara yang telah memberi kesempatan waktu, mudah-mudahan dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan yang saya hormati seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan duduknya kita sambil beriktikaf di masjid ini senantiasa menambah ketebalan keimanan, ketebalan ketakwaan, sehingga iman dan takwa dengan tebalnya keimanan, dengan tebalnya ketakwaan, takwa bisa kita raih, iman bisa kita raih. Dengan dua faktor tersebut juga kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan seluruh nikmatnya setiap hari kita gunakan tanpa ada perhitungan dari kita sendiri. Terkadang kita melupakan nikmat-nikmat Allah yang kita gunakan, baik nikmat melihat, mendengar, dapat berpikir, bergerak, berkembang hidup, juga pengetahuan. Semua itu harus kita pertanggungjawabkan, harus kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Sebab apapun nikmat Allah yang kita gunakan, bila digunakan tidak sesuai dengan petunjuk agama, maka nikmat itu menjadi niqmah, menjadi musibah, menjadi malapetaka. Oleh karena itu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat Al-Mun'im namanya untuk jalan ketaatan. Salawat juga dan salam kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi jalan lurus kepada umat manusia, sehingga pada hari ini jalan yang lurus itu senantiasa kita tempuh. Jalan yang lurus yang diajarkan beliau adalah akhlakul karimah. Jalan yang lurus yang beliau ajarkan kepada para sahabat dan umat manusia seluruhnya adalah etika, adalah budi pekerti yang luhur, bukan yang lain. Maka tegas di dalam sabdanya, bu'iftu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus itu untuk melengkapi akhlak-akhlak yang baik. Oleh karena itu, etika, budi pekerti, akhlak, entah definisinya berbeda atau sama prinsipnya, itulah yang dibawa oleh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, dengan dua kata terminologi memuji dan bersolawat, tentunya itulah harapan kita menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang berkah hidup di dunia sampai ke akhirat. Hadirin wal hadirat, mari kita lihat Hidayatus Salikin. Mungkin yang punya bapak halaman berapa, 19 atau 18 mungkin.
halaman 19. Masih Al-Babul Awal fi Bayanil Aqidah. Poin yang sekarang adalah yang poin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada apa? Halaman berapa? 18. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini teks surat, ini letter, ini petunjuk, ini resep dari agama yang harus kita beli isi obatnya, ibarat resep. Resep dari agama, firman Allah, resep surat, letter yang harus kita baca dengan keutamaan-keutamaan baca Al-Quran seperti yang disampaikan barusan. Juga kita harus beli, harus ambil, harus gunakan isi daripada surat ini, isi daripada letter ini, isi daripada resep Al-Quran ini. Laisa kamitslihi syai'un adalah bahasa Arab wahyu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tiada suatu yang seumpama Allah Ta'ala, dan yaitu Dia yang mendengar lagi melihat. Jadi, tidak ada yang serupa dengan Allah. Apapun di muka bumi ini tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, ini harus kita pelan-pelan bahasanya, karena ini akidah ini terlalu sulit ya, terlalu sulit, karena harus ada, untuk memahaminya harus menggunakan kerangka terlebih dahulu. Yang sering saya sebut itu adalah perspektif. Jadi ada syariah, ada thariqah, ada hakikat ma'rifat. Nah, ini urusan hakikat ma'rifat. Ada lagi yang disebut kalau lahiriah, ya disebut lahir, isi, dan rasa. Nah, ini tauhid ini kerangkanya menggunakan rasa. Rasa ketuhanan, yaitu ruh. Ada lagi sebutannya nih untuk yang sebutan yang ketiga nih, kerangkanya biar mudah. Ada lagi sebutannya urusan Islam, urusan iman, dan urusan ihsan. Jadi ihsan ini ada di makom akidah. Ada lagi urusan zohir, sebutannya batin dan sir. Nah, sir ini urusan akidah. Ada muslim, mukmin, muttaqin. Nah, muttaqin ini nih urusan akidah. Ada kulit, ada isi, dan ada rasa. Nah, rasanya ini adalah urusan akidah. Kalau ibarat buah, itu kulit, ada isinya, dan rasa yang dikandung di dalam buah itu. Nah, rasa ini urusan akidah. Ada lagi sebutannya ibadah. Kita sering nyebut ahli ibadah, ibadah. Ada lagi ubudah sebutannya. Ibadah itu dimaksudkan urusan lahiriah, ubudah pengabdian urusan hati. Ini ibadah, ubudah, dan hurriyah. Nah, hurriyah ini ada kemerdekaan jiwa, roh. Harus merdeka, jangan terbebani oleh materi-materi, oleh benda-benda. Nah, ini namanya akidah. Nah, ini harus ditempatkan dulu nih, biar mudah mencernanya akidah, sehingga kita mudah mencerna resep dari Allah, laisa kamitslihi syai'un. Jadi ada ibadah, ubudah, dan hurriyah. Tadi sudah muslim, mukmin, muttaqin. Islam, iman, ihsan. Lahir, batin, dan sir. Nah, ini yang ketiga nih. Ingat-ingat Bapak, ini sir, itu urusan tauhid. Ada lagi urusan yang disebut
kalau di pendidikan Pak ada SD SMP. Nah ini SD SMP kotak pertama, yang kedua SMA sekolah menengah atas, dan yang ketiga ini urusan akidah itu perguruan tinggi dalam pendidikan Pak. SD SMP itu adalah wajar dikdas 6 tahun, kemudian SMA sekolah menengah atas, ada lagi perguruan tinggi. Nah perguruan tinggi ini kalau diibaratkan di dalam agama adalah urusan akidah, urusan ruh, urusan jiwa. Maka saya sering sebut jangan sampai akidah dengan syariah nyampur, dia di posnya masing-masing. Tiga-tiganya harus kompeten, harus dijalankan oleh kita. Tiga-tiganya, nggak bisa satu dari sepertiga, satu nggak bisa, harus tiga-tiganya. Karena tubuh kita ada badannya, ada hatinya, ada ruhnya. Nah ruh ini adalah urusan pelajaran akidah, pelajaran yang paling sulit. Makanya tentang ruh orang jarang sekali menyentuh, meskipun itu halal dan legal untuk diketahui. Di teks Al-Qur'annya, resepnya, informasinya dalam ayat yang panjang, kulir ruh min amri robbi, cuplikannya. Ruh itu urusan amar, permasalahan Tuhan. Kulir ruh min amri robbi, min amri robbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit ilmu tentang ruh, bukan sedikit ilmu Allahnya, ilmu manusia, ilmu Allah yang digunakan oleh manusia untuk memahami ruh sedikit. Nah ini akidah. Maka kalau syariah numpuk menggantikan akidah, jadi akidahnya tergeser. Nah ini yang sering saya sebut, syariah itu bukan akidah, tasawuf bukan akidah, akidah ya akidah. Maka ada akidah, ada akhlak, tasawuf, ada syariah gitu. Nah ini 3 poin nih yang harus dikenali dengan baik. Urusan lahir kita dengan aksesoris lahiriah, itu ilmunya namanya fikih. Urusan hati dengan aksesoris hati tuh Pak, yang bagusnya nih sabar, syukur, ridho, tawakal, qanaah dan sebagainya. Yang buruknya hasud, iri, dengki Pak. Nih urusan hati, iri, dengki, emosional, temperamental, gedeg, sewot, itu urusan tasawuf, urusan hati. Dan yang paling sulit adalah ini Pak, urusan ruh. Tapi bukan tidak bisa dikerjakan, bukan tidak bisa dipahami, hanya orang yang menyentuh ke arah situ jarang gitu. Makanya kadang-kadang akidah ditumpuk dengan syariah. Saya sering contohkan Pak, sering contohkan gitu. Jangan kesinggung Pak ya. Umpamanya kita suka kunut Pak, umpama ini saya sebutin lagi Pak, sholat di Muhammadiyah nggak pakai kunut, ternyata Muhammadiyah langsung habis ruku langsung bangun tidak sujud. Nah kita saking fanatiknya Pak, kunut sendiri di tempat Muhammadiyah Pak, ya sholatnya batal. Kenapa? Karena ngikut kepada imam, udah ngikutin. Nah kunut ini bukan akidah, syariah namanya, urusan badan. Atau sholat di tempat yang ada kunutnya, dibalik Pak. Karena kita menganggap kunut itu syariah menjadi akidah, pas orang kunut Pak, imam di sini kunut, itu nggak mau lu ngangkat tangan, berarti syariah sudah menempati akidah. Ini perlu diluruskan, bukan prinsip Pak. Tuh. Jadi kalau Bapak ngangkat tangan itu nggak batal sholatnya. Berat banget itu rasanya ngangkat tangan Pak, mau kunut gitu Pak. Kenapa? Karena sudah kunut tadi dianggap akidah, sehingga imamnya kunut, makmumnya ogah ngangkat tangan, berkeyakinan ini adalah tidak ada zaman Nabi. Ini yang dimaksud syariah menempati akidah. Jadi kudunya gimana? Ya tinggal gini mbok ya, gini doang Pak. Bukan saya maksain kunut, bukan. Tapi harus tahu disiplin ilmunya bahwa itu bukan akidah. Mohon maaf lagi Pak, mohon maaf Pak. Di sini biasa nunjuk umpamanya uget-uget begini semua Pak, gitu.
Maka semuanya uget-uget. Yang nggak uget-uget juga saya nih Pak, pasti uget-uget gitu. Karena menyesuaikan, itu syariah namanya Pak. Furu'iyah lagi ditambah Pak. Syar'iyah, far'iyah atau furu'iyah. Nah kalau di sininya nggak uget-uget Pak nih, di sini nggak sholat nggak uget-uget. Terus saya uget-uget sendiri. Nah saya menganggap nunjuk uget-uget itu yang tadinya syariah berarti menjadi akidah. Yakin begini yang benar. Ini namanya akidahnya kegeser oleh syariah. Nah sekarang akidahnya kemana? Ya tanya sama yang memaksakan syariah menjadi akidah. Makanya fleksibel aja Pak. Fleksibel. Lahir fikih, isi Pak tasawuf. Urusan ini Pak. Rasa dari fikih tasawuf rasanya adalah tauhid Pak. Tuh, tauhid dengan akidah sama. Maka rentetan bahasa yang ketiga tadi tuh Pak seret. Nah ini namanya makom akidah yang tadi banyak tuh. Ada lagi urusan sebutan isi tasawuf, isi atau disebut akhlak tasawuf, isi Pak. Ada lagi syariah. Nah fikih itu Pak hasil ijtihad para ulama. Makanya bukan akidah, hasil ijtihad. Bapak baca kitab apa aja pasti definisinya hampir sama Pak. Fikih, tasawuf sama Pak definisinya. Urusan dalam. Tauhid sama Pak definisinya, urusan rasa. Nah rasa ini wujudnya adalah ruh Pak. Ruh. Yang senang itu ruh Pak. Yang rasa susah itu ruh. Yang bahagia itu ruh Pak. Yang rasa sengsara itu ruh. Nah ini goib Pak semuanya. Duduk di lantai bersajadah. Duduk di lantai tidak bersajadah, tinggal rasa kitanya. Kalau rasanya checklist, enak aja mau bersejadah kayak mau tidak. Kalau rasanya tidak checklist, X, maka duduk dengan sajadah ataupun tanpa sejadah tetap nggak enak Pak, gelisah. Ah saya mah ke masjid bawa sofa biar enak ngajinya, tetap nggak bakalan enak Pak. Duduk di sofa di sini nih, sofanya 500 juta Pak karena ada penghangatnya. Didudukin pencet hangat, kalau sebelah kiri didudukin jadi dingin Pak. Tengah-tengah ada yang mijit-mijit lagi Pak kayak di mall itu. Tetap Pak nggak bakalan enak. Kenapa? Karena rasanya itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Itu rasa itu ditumpuk oleh permasalahan-permasalahan hidup, urusan-urusan materi. Nah, laisa kamislihi syai'un adalah resep dari Allah untuk bagaimana bisa rasa kita merasakan betul kehadiran yang maha kuasa. Hudurul kolbi namanya Pak, nggak kemana-mana hati, nggak kemana-mana rasanya. Makanya tanpa begini Pak, dibelah-belah begini, akidah pasti tidak akan menyentuh Pak. Jamaah rahimakumullah, mari kita rasakan senang, tenang, adem, tentrem itu Pak, biar mudah. Nah ilmu Pak halus. Jadi kalau rasanya tentrem, ilmu Allah itu akan diserap Pak oleh orang yang tentrem hatinya, yang nyaman hatinya. Orang itu Pak bisa cerdas nggak mondok, bisa cerdas nggak belajar formal Pak. Bila bersih hatinya, sebelah kiri Pak, hati itu jantung, darahnya bersih dari yang diharamkan agama. Kepingan-kepingan darah merah dan darah putihnya memancarkan sinar Pak. Dipompa jantung, dek, ada yang kepala, ke kuping, ke mata, ke kaki, ke tangan, semuanya Pak memancarkan sinar. Detak jantung itu Pak, dek, dek. Nah itu disebut kolbun salim namanya. Darahnya bagus secara materi Pak, isi darahnya halal, makanannya yang menjadi darah di situ Pak, namanya hati yang bersih. Sehingga dari dek jantung tadi Pak yang ke otak Pak, lari ke otak tuh dipompa, itu berpikirnya bagus, nggak ada suuzon,
husnuzon semuanya Pak. Pikirannya cerdas, pikirannya mudah menemukan solusi bila ada permasalahan. Pikiran ngolah data aja Pak nih. Otak dan hati nih Pak, rasa, maaf, otak dan rasa kombinasi dengan hati terus Pak setiap hari Pak. Menurut penelitian Pak, tidak kurang dari 35.000 setiap hari Pak, hasil riset 35.000 setiap hari kita memutuskan masalah Pak. Namanya decision making. Baru bangun tidur mau milih mandi apa milih nongkrong Pak, udah harus diputuskan ya. Bangun tidur Pak, tak udah mulai sadar berarti rasanya nyawanya Pak, nyawa nih di jantung, urusan tasawuf tuh nyawa. Kemudian badannya ikut bangun. Dek, mau mandi dulu apa duduk di kursi malas, itu harus diputuskan. Mau minum dulu habis bangun tidur nih Pak air putih atau mau ngopi dulu Pak, harus diputuskan. Itu pemutusan masalah gitu Pak. Pengambil keputusan tuh begitu, itu harus tepat Pak. Kalau nggak tepat, karena dia adalah pemutusan masalah itu adalah untuk masa depan yang bersifat future, itu Bapak bisa masa depannya menentukan takdir Pak. Ini permasalahan yang serius Pak. Memutuskan masalah hari ini itu adalah menyebabkan kita menentukan takdir di masa depan. Salah keputusan pasti ada di situ semua. Tepat keputusan terus Pak, itu menentukan takdir kita Pak. Makanya memutuskan masalah, mengambil kebijakan itu di dalam setiap harinya kita Pak, itu harus tepat. Saya semalam mau SMS ke Ustadz Guntur, mohon maaf, aduh tanggung nih Ustadz Guntur kemungkinan tidur 2:30, saya masih melek Pak, gitu di Citayam masih melek. Mohon maaf, mau SMS kering-kering lagi tidur, bagaimana? Akhirnya besok aja dah, besok pagi. Mau SMS maksudnya nggak bisa gabung gitu loh, ininya jamaahnya gitu. Terus ke Sawangan, terus ke sana lagi ada yang ketinggalan Pak. Jadi tadi mohon maaf nih, jadi sampai jam 5 kurang 10 bangun Pak. Itu udah ketinggalan dianggap saya Pak. Jam 5 kan rapi-rapi dan sebagainya sampai jam 5:15 Pak. Jam 5:15 kemari Pak. Tadi SMS OTW jam 5 seberapa Pak? Itu jam 5:15. Maksudnya gini Pak, kalau sudah jam 5:30 saya datang kemari Pak, Bapak menunggu kan, saya itu bersalah gitu. 5:30 baru datang, gimana? Ini kan saya tidak komitmen berarti, karena ada uzur syar'i, semalam ada urusan, sebab ini pagi jam 6:30, jam 7:30-nya Pak ya, itu sudah ada wisuda anak-anak Al-Karimiyah Pak, gitu, di P3GK lah gitu. Itu ada wisuda hari ini. Jadi semalam rapi-rapi semua belum kelar banget. Akhirnya ya efeknya ke saya, fisiknya nih Pak. Jadi tadi kesiangan subuhnya, jam 5 kurang 1/4. Pas subuh berarti ya, jam 5 kurang 10 pas subuh. Itu ketinggalan hitungan saya, sebab belum mandi dan sebagainya. Nah, meskipun begitu Pak, itu harus kita putuskan jadi atau tidak gitu. OTW, ya udah. Makanya kehidupan cuma 2 Pak. Kita mau pilih nih, iya dan tidak. Kalau iya, kerjakan. Kalau tidak, ya udah, jangan banyak basa-basi Pak. Makan Pak, silakan. Saya sudah makan, udah. Didorong-dorong terus Pak. Ayo, akhirnya mau makan juga Pak. Di hati emang kebetulan ini tadi rada-rada kurang enak juga nih makan. Akhirnya didorong-dorong mau makan. Enggak begitu Pak, enggak. Iya. Cuman 2 pilihannya. Nah kalau di tengah-tengah tuh syubhat Pak, permasalahan tuh gitu. Al-halal bayinun sebelah kanan, al-haram bayinun sebelah kiri. Wa ma bainahuma syubhatun. Nah, hindari barang syubhat Pak. Hindari barang haram, hindari barang syubhat. Kata ulama, mut anil haromat gitu. Mut anis syubuhat. Matiin tuh kepengenan kamu tentang yang haram, yang zohir atau yang batin atau yang sir tadi. Matiin tuh Pak, mut anil haromat atau muharromat.
baik menurut syariah diharamkan, tutup. Anis syubuhat, yang samar-samar juga Pak, makanan, minuman, pekerjaan itu harus dihindari Pak, subhat, nggak jelas. Anil makruhat, yang makruh pun Pak, makruh itu dalam definisi fikihnya kurang bagus dikerjakan, sunnah sebaiknya dikerjakan, makruh sebaiknya ditinggalkan Pak. Yang makruh aja tuh di dalam bertauhid Pak, matikan, tutup. Yang makruh juga jangan ada, usahakan Pak. Anil makruhat. Kalau di syariat Pak, yang namanya makruh, sedikit ke syariat. Makruh itu sesuatu yang kurang baik, kondisional Pak. Rata-rata di fikih syariah masalah makruh itu makanan Pak. Berambang tuh Pak, mampu ya. Jare sopo Pak, jare wong kang ora doyan mampu. Kita doyan berambang Pak, dengan kecap plus sate umpama, dimakan bawang itu, betul Pak? Makruhnya di mana bagi yang doyan? Enggak Pak, buat yang doyan mah enggak makruh. Yang tidak doyan tuh Pak, bau, disebutnya makruh, maka hindari sebaiknya. Bukan dibenci Allah Pak, awas nih, dipikirnya belibet Pak, wah ini makruh dibenci Allah, ya itu haram namanya kalau begitu mah Pak. Ini pikirnya pada belepotan Pak, nggak boleh itu makruh lah. Kalau nggak boleh mah haram Pak, bukan makruh. Sikat gigi pagi-pagi gimana Pak Ustadz? Nggak boleh, itu makruh. Nah makruh sama haram mencampur Pak, padahal sikat gigi makruh hukumnya tuh. Jadi fikihnya aja belepotan Pak, bagaimana ke tasawuf, ke tauhidnya Pak. Jadi kalau makruh ya bukan nggak boleh Pak, makruh sebaiknya ditinggalkan, versusnya sunnah sebaiknya dikerjakan, haram wajib ditinggalkan gitu Pak. Wajib Pak, kudu dikerjain. Haram kudu ditinggalkan, wajib. Nah yang netral tuh satu namanya mubah, bisa jadi makruh, mubah bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi wajib Pak, tuh namanya mubah. Saya kasih contoh Pak, dalam fikih nih Pak, berambang tuh bau, makruh Pak, karena bau, mambu, nggak enak. Bagi yang doyan dimakanin Pak, obat masuk angin katanya, ya udah. Pete ya, doyan ke pete Pak, bahasa itunya belum pete, tulisannya bahasa Arab baklam, bilam patak bacanya Pak. Belum pete Pak, itu baunya begitu Pak. Bagi yang doyan ya makan, bagi yang nggak doyan makruh. Maka makruh bukan buat menghakimi orang, wajib haram bukan buat menghakimi orang Pak, buat ukuran kita. Kadang-kadang di kita dipikih nih Pak, haram itu dinunjuk orang Pak, haram itu, nah itu wajib itu, jadi bukan buat orang Pak, buat kita masing-masing. Maka ada hukum taklifi namanya, hukum yang bersifat pembebanan kepada diri masing-masing, bukan ditaklifkan ke orang Pak. Ini kadang-kadang haram itu nggak boleh, nah itu namanya ditaklifkan ke orang. Lah nunjuknya aja udah haram Pak, nunjuk-nunjuk orang Pak. Gimana Pak? Kita mau ke surga Pak, nyalain orang mulu Pak, haram itu, beda. Oh itu nggak boleh tuh. Nah kayak begitu Pak, pembelajaran anak kecil namanya fikih, bukan pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu berikan alternatif Pak, dia mau makan bawang keplis, mau enggak, no problem. Nah ini permasalahan di kita, jadi ngaduk tuh Pak. Makanya perspektif agama yang tiga, tidak boleh mengintervensi satu dengan yang lainnya, tidak boleh jebol Pak. Jebol tuh bocor, fikih syariat masuk ke hati, dari hati jebol masuk ke ruh, akhirnya numpuk Pak, bercampur, berkolaborasi, mana fikih, mana tasawuf, mana tauhid, itu nggak jelas Pak. Di sini Pak, ruh akan terbebani, tidak akan ada kebahagiaan hidup di dunia Pak, meskipun pintar banget Pak, hafal kitab 1000 Pak, tambah Quran 1, Alpiyah 1000 bait, mundur maju Pak. Wah udah Pak. Tapi kalau itunya nyampur Pak, tetap orang tidak akan bisa merasakan bahagia, senang Pak. Itu nisbi semua Pak. Nisbinya apa? Kesenangan yang didapat dari hasil lahiriah itu nisbi Pak. Hati senang punya motor baru,
Punya rumah baru, senang banget gitu. Punya duit segepok, 2 gepok, 5 lak Pak di rumah, nganggur Pak. Kadang-kadang disapu tuh duit, banyakan. Bisa senang hati Pak, karena itu Pak, itu nisbi kesenangannya, ketentramannya, kebahagiaannya nisbi. Tenang banget tidur Pak. Gitu. Di apa? Di ranjang. Ranjangnya Pak, teretes emas, intan berteretes emas Pak. Ada intannya mas. Tenang kasurnya, kalau diginiin Pak bisa ngomong aduh gitu kasurnya Pak, mahal. Bisa senang Pak, senang karena punya itu. Coba kebakar tuh Pak, motor yang tadinya kebakar, dicuri orang, tabrakan, digebuk dan sebagainya, ranjang Pak. Itu kemungkinan besar kalau bahagianya Pak, bukan kemungkinan besar, pasti Pak, kalau bahagianya sebab benda, pasti tergores Pak hatinya, rusak hatinya, barang-barang tadi masuk ke dalam hati, kotor tuh Pak hati. Buktiin aja Pak, motor diambil spionnya sama orang, alhamdulillah apa sialan apa celangak-celinguk dulu, terus nanya-nanya ke orang Pak. Spion kan 25.000 lumayan ya, lumayan, diputar tuh, diambil spionnya. Kudunya yang jamaah rohim nih, kudunya mungkin alhamdulillah barakallahu laka, mencuri spion. Ada nggak yang gitu Pak? Ditanya sama DKM, DKM bagaimana sih security nggak berfungsi, DKM disalahin. Lah spion apa hubungan dengan DKM? Nggak ada hubungannya. Ngapa DKM nanya ke DKM? Kudunya jamaah kita nih yang udah gagah-gagah begini, alhamdulillah ya Allah, itu orang rizkinya mungkin sempit bener, sampai spion aja diambil, terima kasih ya Allah. Coba baru jamaah rohim jadi pisan Pak, jadi namanya rahim tuh Pak. Rahman tadi udah dibahas, rahim Pak, masya Allah. Al-mufid lidaqaikin ni'am, nikmat-nikmat Allah yang halus Pak, rahim. Al-mufid lidaqaikin ni'am, Rahman al-mufid li jalailin ni'am Pak. Makanya tadi bacaan-bacaan itu kalau resapnya ke dalam Pak, jadi Pak pahala baca tadi yang dijelaskan. Tuh. Jamaah rahimakumullah kayak tadi Pak tuh. Coba aja. Bahagia sebab benda bahagia. Nah, semua gambaran yang ada Pak tuh, yang kita bayangkan itu bukan Allah, bukan Tuhan Pak. Semua adalah gambar-gambar, hayalan-hayalan, bayangan-bayangan yang masuk di hati, yang masuk di otak jadi ingetan, yang masuk di hati, rembes dari hati ke sebelah kanan, liver keruh jadi rasanya terbebani. Laisa kamitslihi syai'un, bahasa kitanya Pak, tidak ada yang menyerupai Allah. Itu tidak bisa dibayangkan kayak apa tuh Allah. Tapi Allah adil karena super halus, Allah itu superlatif, itu Allah itu bikin detektor buat kita kenal Allah Pak. Apa detektornya? Ruh Pak. Yang bahan bakunya ruh itu langsung dari Allah, tidak ada intervensi materi. Ruh Pak. Makanya ruh itu disebutnya huriyah Pak, tadi disebut ibadah, ubudah, hurriyah. Akidah, ikatan-ikatan keyakinan tuh ke Allah Pak. Makanya yang berakidah itu ruh, bukan badan kita, ruh kita. Nah, dengan definisi-definisi dan pemilahan yang harus dijadikan satu oleh kita dengan disiplin ilmunya tadi, maka lengkaplah agama kita. Lengkap tuh Pak, syariatnya bagus, hatinya jernih bening bagus, ruhnya merdeka. Udah dipastikan tipe seperti ini, siapapun orangnya, bebas dari atribut akademik Pak, depannya ada gelar atau enggak. Kalau gitu Pak, hatinya jernih bersih, rohnya badannya syariatnya bagus, hatinya jernih Pak, rohnya merdeka. Ini dipastikan orang begini Pak, nih Pak, dia kalau mati Pak, kalau dalam kondisi ini itu husnul khotimah, ngiblatnya ke Allah, hatinya jernih Pak,
kemudian syariatnya bagus, udah nggak bakalan gagal Pak rumusan ini Pak. Nah rumusan ini ada Pak di buku sebetulnya Iqazul Himam bi Syarhil Hikam, ada lagi di apa namanya Risalah Kusyairiyah, banyak lah kira-kira gitu. Cuman barangkali dianggap susah atau apa nggak tahu ya, mungkin ya. Tapi pemetaannya begitu Pak. Maka ketika darah dipompa tadi Pak, tek, itu nyawa Pak. Jadi ada istilahnya Pak, ada badan kita itu af'al Allah, ada sifat Pak. Sifat Allah tuh namanya tauhidus sifat, kudrat, irodat, ilmun, hayat, sama. Itu kaitannya dengan jantung Pak tuh. Sifat apa? Dengan jantung dipompa ada melihat, basor namanya. Dengan jantungnya dipompa sehat tuh darahnya Pak, ngedenger orang. Sama namanya, itu namanya tauhidus sifat. Dengan pompa jantung tadi Pak, jadi bergerak tuh manusia tuh namanya tauhid, pergerakan itu kudrat Pak. Dengan pompa jantung jadi kita manusia bisa punya tujuan tuh Pak, itu namanya irodat. Dengan pompa jantung Pak itu Pak, jadi manusia tuh hidup, namanya hayat Pak, sifat Allah. Dengan pompa jantung tadi Pak, manusia bisa berbicara Pak, namanya kalam. Dengan pompa jantung yang sehat tadi, manusia bisa berpikir Pak, dengan roh nih bisa berpikir, kolaborasi dengan hati, dengan otak sebagai data yang disimpan, kolaborasi Pak, tek, tret. Nah itu namanya ilmu. Makanya ilmu itu di dalam pepatah Arab, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adanya di dada sini Pak, bukan di tulisan. Pembuktiannya gimana? Nih, gampang pembuktiannya Pak, gampang. Bapak nih dengan ragam baju semuanya berilmu Pak. Artinya hatinya jernih, ruhnya ngadep ke Allah sehingga bisa menyerap ilmu nih baju semua. Nah, disodorin kitab Pak, semuanya ini seret. Pasti ngerti Pak. Pasti. Kalau kurang jelas bahasa Arabnya terjemahin. Kalau kurang jelas buta huruf juga Pak, omongin Pak, pasti mengiyahkan Pak orang. Tuh, karena hatinya bersih, kemudian ruhnya juga menghadap ke Allah, nggak ditumpuk oleh materi. Itu namanya bisa menyerap ilmu Pak. Ilmu tu goib, ilmu tu al-alim, ilmu tu nama lain dari Allah al-alim, ruh kita dari al-alim. Kulir ruh min amri robbi wa nafakhtu fihi min ruhi Pak. Itu dari al-alim, ruh kita tuh. Maka orang bisa pinter banget Pak, bisa kenal Allah Pak yang ghaibus sirri, bisa kenal surga neraka Pak dengan ilmu Allah. Maka kita Robbana la ilma lana, kita mah nggak punya ilmu apa-apa kecuali yang Allah atur melalui pengajarannya. Berpikir hati, berpikir ruh, kombinasi hati yang jernih dengan data di otak. Illa ma'allam tanah, itu cara Allah mengajarkan ke manusia tuh begitu Pak. Bagaimana? Tafakur, tadabur, olah data, itu cara Allah ngajarin, bukan kayak kita begini ngajarinnya. Olah data Pak, tafakur, tadabur, malam-malam Pak tahajud, keluar rumah gelar tikar sajadah, bawa kopi, bawa snack, lihat tumbuhan Pak di rumah kita, lihat pohon, dengarkan suara-suara binatang di malam hari, lihat angin gelapnya malam, rasakan udara dingin Pak. Nah tafakurin satu item aja, jangkrik Pak, nggak selesai semalam bisa-bisa Pak. Kenapa bisa bunyi krik krik? Nah makanya tafakur itu lebih baik dari sholat sunnah Pak, 70 rakaat Pak. Dalam istilah tek ya Pak, term at-tafakkuru sa'atan khairun min sab'ina rakaatan. Kualitas bertafakur itu Pak begitu. Itu keluar Pak di depan rumah malam-malam, bisa sampai pagi Pak nggak selesai. Keluar, sekarang nggak usah keluar, di dalam dingin, ya udah renungkan Pak. Jantung kita, kolbun bahasa Arabnya, liver Pak di sini. Liver tuh
apa namanya, fuad, kabid Pak. Otak kita namanya. Itu semua kombinasi Pak. Maka ketika jantung mompa tuh Pak, cerek aja keluar dari, umpamanya dari bilik kanan masuk bilik kiri, atau keluar dari bilik kiri masuk bilik kanan, tek, jadi nadi Pak di kita, tek tek tek. Itu udah sistem yang telah Allah atur. Berzikirkah setiap jika hati kita jantung tek tek, Allah 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 Allah, jadiin Pak. Tuh. Ini nggak perlu bawa tasbih itu mah Pak, nggak perlu. Kayak gini ya, Allah Allah Allah, keliling-keliling. Allah Allah berapa itu? Allah Allah. Padahal sayur asem Pak. Allah berapa itu? Ini sebungkus. Allah Allah. Karena tidak Allah ngomongnya Pak. Itu akibat susahnya zikir dengan omongan. Makanya zikir kolbi itu lebih enak Pak, khofi namanya. Nah kalau zikirnya mulut, Allah Allah Allah. Beli jeruk Pak. Allah 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 Allah. Berapa? Allah Allah. Berapa? Allah Allah. Padahal jeruk Pak. Susah kalau di mulut mah. Tapi kalau di sini Pak, Allahnya di sini, sambil ngomong begini bisa nawar jeruk, bisa ngobrol dengan tukang sayur, bisa ngobrol dengan tukang warung. Ininya bunyi. Sambil duduk ini Pak nih, kita semua bunyiin Allahu Allah Allah. Paling pendek Pak. Itu semua menetralisir Pak, semua tuh. Jadi dek dek dek, darah ke kaki, ke kanan, ke semuanya Pak beredar. Makanya di dalam hadis disebutkan asyaiton yajri majrodam, setan itu mengalir sesuai aliran darah. Gimana cara analisa setan Pak? Dibayangin kita, setan tuh kayak jirim ya Pak. Setan tuh kayak fisik, setan tuh kayak visual. Nah yang jirim-jirim itu namanya jin Pak, bukan setan. Jin ada jirimnya, jismun berjirim gitu Pak. Manusia ada jirimnya, jin ada jirimnya, setan tidak ada jirimnya. Setan itu hawa Pak, bahasa kitanya. Keinginan itu setan Pak. Kepengenan itu setan Pak. Jadi harus tahu juga kita kebutuhan dan keinginan gitu. Mungkin Bapak ahli bahasa, bedain mungkin want and need. Mungkin Bapak bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Nah keinginan ini kenalin Pak, keinginan itu tuh, kepengenan itu tuh nama lain dari syaitan. Maka ketika darah dipompa Pak, yang mana darahnya tadi juga hasil kurang bagus Pak, jadi dari makanan yang kurang halal, subhat, barangkali ada yang haram juga dipompa, jelas mengalir Pak ke kaki, ke otak, ke tangan. Semua itu aliran-aliran yang mendorong adalah keinginan, syahwati, hawa nafsu Pak, ke situ semuanya. Makanya darah kita mesti rapi. Bagaimana cara merapihkan darah? Karena berganti-ganti terus Pak. Puasa itu adalah paling mudah mengganti alat tubuh kita Pak. Kulit, darah, itu puasa paling mudah Pak. Dengan puasa cepat kurus Pak. Kalau puasa berarti jadi daki keluar. Yang daging-daging darah tadi kan keluar tuh Pak. Jadi daki kotoran namanya, masuk lagi yang halal, terus keluar lagi Pak kotorannya. Nah ini nanti dipersyaratkan untuk dapat iman, namanya ainul yakin, iman hak dan iman hakikat Pak. Nah itu tahapannya begitu Pak. Ini hanya teori Pak ya, tapi kalau nggak dikerjain ya nggak dapat. Kalau dikerjain itu hak kita, semua hak manusia Pak. Nggak pilih bulu ini Pak, Allah sebar semuanya Pak. Nah, laisa kamitslihi syai'un itu detektornya adalah ruh. Jadi harus pakai rasa manusia. Rasa apa? Rasa ilahi. Bebas Pak dari tekanan. Hurriyah namanya, merdeka. Sekarang yang nekan Allah siapa Pak? Nggak ada yang berani nekan Allah Pak. Ditekan Allah sama makhluk nggak ada, nggak bisa. Nah, ruh itu makhluk Pak, yang bahan bakunya dari An-Nur, Al-Khaliq, Al-Alim Pak, sebutan Asmaul Husnanya Pak, dari situ Pak bahannya. Jadi makhluk, makanya luar biasa ruh itu Pak. Di dalam literatur ruh itu bisa mengalahkan malaikat Pak ya. Manusia lebih mulia dari malaikat, kan ada tuh, bener Pak. Tapi yang manusia yang mana yang lebih mulia dari malaikat? Tentu yang manusia di jalur ilahi Pak.
Ustaz, kalau marah itu kan manusiawi. Iya benar, manusiawi. Sewot keinginan